Yang kedua ada sektor manufaktur menyumbang 12% dari PDB nasional. Yang tiga, setiap $1 di sektor manufaktur menghasilkan tambahan $1,80 bagi ekonomi nasional. Terus yang ketiga, biaya produksi ini hanya sekitar 5% lebih tinggi dibanding China, sehingga banyak perusahaan mulai melakukan reshoring atau memindahkan kembali pabrik ke dalam negeri. Fokus produsen Amerika untuk tetap kompetitif. Terus agar tetap unggul, perusahaan di Amerika Serikat juga berusaha memahami kebutuhan pelanggan dan terus meningkatkan kualitas. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas karyawan dengan pelatihan dan motivasi. Terus yang ketiga ada menekan biaya produksi dengan memilih pemasok yang efisien. Yang ketiga ada memanfaatkan teknologi modern seperti computer aided manufacturing. Terus yang kelima ada mengontrol kualitas dan efisiensi di setiap tahap produksi. Yang keenam menjaga pelestarian lingkungan melalui green manufacturing. Terus 81B yaitu karir in operation management. Seorang manajemen operasi berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Mereka harus memahami berbagai sistem produksi seperti mass production, produksi besar-besaran untuk menekan biaya. Terus ada analytical proses, yaitu memecah bahan mentah menjadi beberapa produk. Contoh kayak minyak menjadi bensin dan solar. Yang ketiga ada synthetic proses, menggabungkan beberapa bahan menjadi satu produk. Contohnya merakit motor listrik. Terus untuk berhasil, manajer operasi harus mampu memimpin dan memotivasi tim kerja, menggunakan teknologi untuk efisiensi, mengontrol biaya dan menjaga kualitas, menjalin hubungan antara pelanggan, pemasaran, dan produksi. 8.2 The conversion proses. Tujuan utama dari bisnis manufaktur maupun jasa adalah memberikan utility atau nilai guna kepada pelanggan. Utility berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada empat jenis utility. Yang pertama itu ada form utility, mengubah bahan mentah menjadi produksi. Jadi fokus utama operasi itu yang. Terus yang kedua ada place utility, menyediakan produk di lokasi yang tepat. Yang ketiga ada time utility, menyediakan produk pada waktu yang dibutuhkan. Yang keempat ada position utility, memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memiliki produk. Dalam operation management yang paling penting adalah form utility, karena disitulah proses konversi terjadi, yaitu mengubah sumber daya seperti bahan, uang, tenaga kerja, dan informasi menjadi produk atau jasa. Contohnya, Chow mengubah jagung, gula, dan bahan lain menjadi sereal flake. HNR Blok menggunakan tenaga kerja, komputer, dan lokasi retail untuk mengubah sumber daya menjadi layanan pajak bagi klien. 8.2a Manufacturing using conversion proses konversi dapat dijelaskan lewat 3 aspek utama. Yang pertama itu ada fokus on major resource. Fokus utama proses konversi tergantung pada sumber daya yang digunakan. Pertama itu ada financial resource, bank seperti Citibank. Terus yang kedua ada material resource, perusahaan kimia, energi seperti Chevron. Terus yang ketiga ada information resource, universitas atau lembaga pendidikan. Terus yang keempat ada human resource, jasa tenaga kerja seperti manpower. Setiap organisasi fokus pada sumber daya yang paling penting bagi kegiatan produksinya. Terus yang kedua ada magnitude of change, tingkat perubahan, mengukur seberapa besar perubahan yang dialami sumber daya saat proses produksi. Yang pertama itu ada perubahan besar seperti di produk company yang mengubah bahan kimia menjadi plastik clean work, hasil akhirnya sama sekali berbeda dari bahan awal. Terus yang kedua ada perubahan kecil seperti di Southwest Airlines, mereka tidak mengubah bentuk fisik apapun, hanya menyediakan layanan transportasi. Yang ketiga ada number of production process, jumlah proses produksi, menunjukkan berapa banyak proses yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan besar atau multi produk seperti Electric, punya banyak proses dan divisi dari alat kesehatan, peralatan rumah tangga hingga keuangan. Nah, yang kedua ada perusahaan kecil atau satu produk seperti Advance, Keystone, INC hanya fokus membuat material bangunan dari beton. Lalu yang ketiga yaitu the increasing importance of service. Penerapan
sesuai harapan pelanggan. Terus langkah 3B, evaluasi the quality of a firm service. Produksi jasa sangat berbeda dengan produksi barang karena memiliki lima karakteristik utama. Yang pertama yaitu keterlibatan pelanggan. Pelanggan ikut berperan langsung, misalnya konsultasi daftar atau ada potongan juga. Terus yang kedua, tidak bisa disimpan. Jasa harus digunakan saat itu juga. Contoh, hasil pemohonan tersebut tidak bisa disimpan. Terus yang ketiga, bergantung pada waktu dan tempat pelanggan. Pelanggan ini layanan cepat dan juga dekat. Terus yang keempat ada padat karya atau intensif. Tenaga manusia jadi faktor utama dalam penyediaan jasa. Terus yang terakhir ada tidak berwujud, intangible, sulit diukur secara fisik. Jadi kepuasan pelanggan jadi ukuran kualitas utama. Karena itu perusahaan jasa lebih sering menggunakan pelanggan dan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. 8.4 Where do new products and services come from? Setiap produk baru seperti mobil tanpa pengemudi berawal dari sebuah ide. Perusahaan seperti Mercedes-Benz, Google, Tesla, dan Audi semuanya mengembangkan teknologi driverless car melalui kegiatan research and development. Tanpa ide dan penelitian, tidak ada produk atau layanan baru yang bisa diciptakan. Poin 8.4a, research and development. Nah, itu apa sih? Adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan ide baru yang berpotensi menjadi produk atau layanan nyata. Ada 3 jenis utama. Yang pertama ada basic research yang berfokus pada penemuan ilmu baru tanpa memikirkan penggunanya. Terus yang kedua ada applied research yang mencari pengetahuan baru dengan tujuan praktis. Yang ketiga ada development and implementation, yaitu penerapan pengetahuan baru untuk menciptakan atau menyempurnakan produk dan layanan. Banyak perusahaan menganggap R&D itu sangat penting. Misalnya 3M memiliki lebih dari 8.300 peneliti di seluruh dunia dan telah menginvestasikan sekitar 8,5 miliar dolar dalam 5 tahun terakhir untuk mengembangkan produk yang memudahkan dan meningkatkan keselamatan hidup manusia. Terus 8.4b, 8.4b, production expansion and refinement. Agar tetap bertahan, perusahaan tidak boleh bergantung pada satu produk saja. Kalau pelanggan nanti membeli produk tersebut, perusahaan bisa bangkrut. Karena itu, perusahaan harus tetap melakukan produk refinement, penyempurnaan produk, memperbaiki kualitas dan fungsi produk agar lebih baik. Terus yang kedua ada product extension, perluasan produk, menciptakan variasi baru dari produk lama agar tetap menarik bagi pelanggan lama dan baru. Contoh televisi, dari tabung hitam putih ke TV warna, terus ke LED, terus ke smart TV yang kini berkembang ke QLED dan quantum dot oleh Samsung, LG, dan Sony. Terus kedua ada Campbell's Soup. Awalnya hanya 5 varian sup kalengan, sekarang mengembangkan produk saji atau microwave dan seri gourmet various soup seperti tomato carrot, basil soup, dan minestrone dan kale soup. Ya, stop dulu. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok mengenai produksi. Kalau kita bicara mengenai produksi, setiap kegiatan bisnis yang menghasilkan suatu barang atau jasa ini diperlukan. Sebab dengan adanya produksi seperti menghasilkan barang atau jasa, perusahaan atau industri akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa melalui penjualan, di mana dari barang atau jasa tersebut maka perusahaan memperoleh profit atau keuntungan. Dengan keuntungan itulah maka perusahaan bisa menjalankan perusahaannya, mencapai tujuan dan sasaran serta melakukan kegiatan bisnis secara
berkelanjutan. Untuk itulah maka perusahaan perlu memperhatikan apa yang dinamakan produksi. Nah, tentu kalau kita bicara produksi, berarti apa nih? Ada proses. Nah, apa yang diproses? Berarti ada kegiatan, langkah, tahapan bagaimana menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Nah, tentu untuk menghasilkan barang ataupun jasa harus ada nilai manfaatnya atau nilai tambah, value added. Nah, kira-kira apa nih nilai tambah value added? Coba menurut siapa yang bicara? Nah, menurut Aura coba apa itu value added? Nilai tambah yang perlu untuk diciptakan dalam bisnis atau industri untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Oke, jadi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa melebihi dari apa? Dari nilai harapan dan keinginan konsumen. Contoh misalnya, kalian membeli handphone, katakanlah misalnya saya pinjam nih handphone. Nah, padahal kalian hanya berharap handphone yang dihasilkan perusahaan hanya misalnya ya cukuplah untuk bisa telepon atau WA saja saya sudah senang. Nah, ternyata perusahaan menghasilkan suatu handphone melebihi dari harapan yang diinginkan oleh konsumen, seperti bisa untuk entertainment, untuk misalnya buka YouTube, TikTok, untuk chatting, untuk misalnya nyimpan file dalam jumlah kapasitas besar, dan lain sebagainya. Nah, ketika perusahaan menghasilkan suatu barang ataupun jasa melebihi dari apa yang diinginkan konsumen, berarti sudah memenuhi nilai value added. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selain itu juga value added itu apa? Mampu memberikan kepuasan konsumen. Nah, coba menurut tadi Aura, coba nih Awan, apa perilaku konsumen? Apa? Oh kan, mau dikasih tambahan ini apa Pak? Ya udah deh, lewat dah, males dah. Indika, nanti aja lewat dulu Indika. Oke, coba Indika, apa itu kepuasan konsumen? Penggunaan quality dari Apa kepuasan? Orang dinyatakan puas. nilai dari ini penggunaan produknya. Nah, jadi puas itu apa? Dikata apa? Ungkapan emosional yang diungkapkan oleh konsumen ketika mengkonsumsi suatu produk, dia menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi atau melebihi daripada harapan. Nah, maka kalau sudah seperti itu apa? Mampu memenuhi nilai kepuasan konsumen. Nah, ketika sudah menyatakan puas, berarti dalam menghasilkan barang dan jasa dalam proses, perusahaan juga harus memperhatikan tadi adalah utility. Nah, apa itu utility? Nah, coba menurut Anggita, coba Anggita, utility apa? Oke, tingkat kepuasan konsumen terhadap nilai kegunaan terhadap barang atau jasa. Nah, utility ini kita bisa lihat dari apa? Dari bagaimana manfaat dari suatu produk. Dilihat dari manfaat. Lalu dilihat dari waktu. Nah, coba Alwan, waktu. Mau ngomong lagi nih. Kenapa waktu, Pak? Kenapa waktu? Oh, karena Pertanyaannya apa, Pak? ini kan udah dibahas, udah ditulis, masih ada nanya mengenai waktu. Nah, apa manfaat mengenai waktu dalam produk yang dihasilkan? Boleh nyari, Pak? Ayo coba.
mengenai waktu, time. Mengenai nilai waktu apa? Tadi kan sudah kita manfaat nilai waktu. Lalu kita juga bicara tempat dan place. Nah, apa nih? Peningkatan efisiensi dan produktivitas, Pak. Nah, waktu itu apa? Berarti kan waktu, berarti kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau barang di mana produk tersebut memberikan suatu kegunaan berdasarkan dari ketepatan nilai waktu dari produksi yang dilakukan. Contoh misalnya, perusahaan mampu nggak memenuhi produksi yang dilakukan dengan baik terhadap misalnya permintaan atau penawaran. Misalnya contoh, nah, Trisakti School Management melakukan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan utility time. Waktunya sudah pas atau belum melakukan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan misalnya di awal bulan misalnya Januari 2026. Nah, ini bisa berdasarkan dari nilai waktu. Nah, contoh misalnya perusahaan atau industri tekstil meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, nah berdasarkan kegunaan waktu pas atau tidak ketika meningkatkan produksinya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha untuk meningkatkan kemampuan produksinya dalam meningkatkan keuntungan atau penjualan. Nah, ini berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan tempat, coba berdasarkan tempat. Naswa Dewi. Berdasarkan tempat. Ya, silakan. Nilai guna suatu produk ditingkatkan dengan menyiapkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Oke, jadi upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa dengan mempertimbangkan kegunaan produk tersebut dengan melihat dari bagaimana perusahaan menghasilkan produk tersebut dengan mempertimbangkan kondisi daripada tempat ketika ingin memasarkan produk tersebut. Misalnya contoh, saya menghasilkan suatu produk misalnya pabrik mobil BMW atau Ford atau katakanlah Ferrari. Nah, untuk menambah nilai kegunaannya agar terkesan produk ini memiliki nilai tambah yang lebih sehingga dapat meningkatkan nilai jual, maka saya memperhatikan tempat seperti apa. Nah, namanya mau jual BMW, Ford, Ferrari supaya nilai jualnya lebih tinggi apa nih? Tempatnya harus tempat yang strategis di sentra bisnis. Kalau di Jakarta ibaratnya di Jalan Jenderal Sudirman atau showroomnya saya buka di Senayan atau showroomnya saya buka di Gajah Mada. Nah, tempat-tempat strategis. Nah, lalu apa lagi? Dikemas dengan tempat yang mewah, datang tempat tamunya terlihat baik, ruangan AC, wifi, kalau perlu ada tersedia komputer, lalu ada tempat untuk minuman, pantry, di mana konsumen datang diberikan secara cuma-cuma dan lain sebagainya, supaya meningkatkan nilai jual. Nah, selain itu, kalau kita bicara mengenai proses produksi, berarti ada langkahnya, di mana proses produksi itu dimulai dari input. Nah, kira-kira apa yang diperlukan dalam input ini, dalam proses produksi, agar nantinya barang dan jasa ini bisa dihasilkan. Nah, coba Amorita Pratiana apa? Jenisnya aja, input itu apa saja yang harus diperhatikan? Sumber daya alam.
sumber daya alam. Nah, apa saja sumber daya alam yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan suatu barang ataupun jasa? Misalnya contoh, Anda pengusaha pabrik kertas. Untuk menghasilkan kertas, bahan bakunya apa yang diperlukan? Oh, dari kayu. Nah, seperti kayu damar, kayu cendana, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi input? Selain bicara mengenai material, berbagai bahan baku yang diperlukan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Oke, tenaga kerja. Nah, perusahaan harus menghitung berapa banyaknya tenaga kerja. Misalnya contoh perusahaan sepatu, perusahaan bata menghasilkan 1 unit sepatu bata, maka dia harus menghitung dalam menghasilkan 1 unit sepatu berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan agar kegiatan produksi dalam menghasilkan sepatu bisa berjalan dengan baik. Nah, selain tenaga kerja apa lagi? Oke, modal. Nah, berapa besar modal yang dikeluarkan? Nah, seperti contoh, Anda pengusaha handphone, maka harus dihitung untuk menghasilkan 1 unit handphone, berapa besarnya modal yang harus dikeluarkan. Nah, seperti biaya bahan baku, nah, biaya untuk berbagai komponen elektronik, lalu biaya modal awal untuk mendirikan pabrik, dan lain sebagainya. Maka modalnya harus dikeluarkan berapa besarnya dari nilai kekayaan dari pelaku bisnis. Nah, apa lagi? Ya, oke. Nah, selanjutnya kewirausahaan. Seperti apa? Kemampuan dalam hal mengembangkan usaha terhadap pabrik atau industri yang dimiliki. Seperti bagaimana meningkatkan kreativitas, inovasi, meraih peluang bisnis, lalu meningkatkan kemampuan daya saing, meningkatkan kualitas produk, bagaimana mengelola perusahaan dengan baik terhadap produksi yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa, yaitu apa? Mar. Sebelum mar, ini apa? Nah, teknologi. Nah, teknologi ini apa? Bicara mengenai bagaimana mesin-mesin produksi yang digunakan. Nah, seperti apa sih mesin-mesin produksi? Seperti misalnya, Anda menjadi pengusaha tekstil. Nah, berapa banyak mesin produksi yang digunakan untuk merubah benang menjadi sebuah pakaian? Nah, berapa mesin yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi permintaan? Berarti pengusahanya harus melihat dari nilai teknologinya. Bagaimana teknologi mesin-mesin tekstil yang akan digunakan, kemampuan kapasitas produksinya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Jangan lupa, apa lagi? Selain teknologi, tenaga kerja juga kemampuan, keterampilan kalian, berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu apa lagi? Bahan baku udah, tentunya. Lalu apa lagi? Jangan lupa market. Nah, dalam input kita harus tahu marketnya, kondisi dari pasar, seperti informasi mengenai pasar. Seperti apa? Permintaan. Nah, lalu melihat dari sisi perilaku konsumen, kebutuhan, keinginan, persaingan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dari input, kita mempertimbangkan dalam proses produksi ada transformasi. Nah, apa ini transformasi? Menurut Wiki, coba Wiki. Transformasi. Perubahan itu Pak. Perubahan dalam proses input produksi dan jasa, jadi kayak bisa dikembangkan inovasi dan kreativitas gitu Pak. Oke, transformasi ini apa? Betul, perubahan atau change. Perubahan dari apa? Bahan baku menjadi barang setengah jadi.
Nah, di mana barang setengah jadi ini masih belum memberikan nilai secara penuh. Nah, tapi sudah ada kegunaan dan manfaatnya. Nah, seperti apa barang setengah jadi ini? Misalnya pengusaha furniture, kalau barang setengah jadi kayunya masih baru dicat, diamplas, belum dibentuk menjadi misalnya kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dalam proses produksi baru kita melakukan output. Nah, apa ini output? Output. Apa itu output? Output. Output. Coba jiran kita apa tuh output? Output adalah hasil akhir dari keseluruhan produksi yang berupa barang atau jasa jenis meliputi produk atau jasa, limbah, data dan informasi. Dan output disampaikan. Nah, jadi output itu apa? Hasil akhir dari kegiatan produksi berupa barang ataupun jasa. Seperti contoh, kita memerlukan bahan baku kapas untuk dirubah menjadi tekstil atau pakaian. Nah, nanti dalam proses transformasi, kapas itu bisa menjadi benang dan diolah dengan mesin-mesin produksi dan menggunakan tenaga kerja, metode, sistem, dan kebijakan menjadi sebuah pakaian. Nah, pakaian inilah akan menjadi sebuah hasil. Nah, barang ataupun jasa. Nah, di mana nanti pakaian itu harus memberikan nilai kegunaan atau manfaat. Nah, dalam produksi berarti nanti kita juga memerlukan adanya feedback. Nah, mengapa diperlukan di dalam produksi? Ada input, ada proses transformasi, lalu ada outputnya. Nah, dalam output kita harus melakukan feedback atau umpan balik. Nah, kenapa nih umpan balik diperlukan? Umpan balik. Evaluasi Pak, kan feedback itu umpan balik ya. Ya. Setelah konsumen menikmati produk atau jasa kita, pasti mereka akan mengkritik atau memberi saran gitu. Oke, umpan balik ini apa? Untuk memastikan, misalnya contoh, saya sudah menghasilkan suatu handphone, katakanlah 1 unit, maka saya harus mengecek kembali 1 unit handphone ini apakah sudah memiliki kualitas yang baik atau tidak dengan adanya standar produksi yang saya tetapkan. Seperti saya akan mengecek bagaimana komponennya, LCD-nya, lalu daya tahan baterainya, lalu kemampuan dalam hal misalnya bagaimana arus listriknya nih ketika dicolok dengan charger, lalu bagaimana kemampuan dalam hal akses internetnya, memorinya, dan lain sebagainya. Maka saya harus pastikan bahwa handphone tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan atau yang dinamakan dengan SOP. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo tanya, tidur aja. Mau dapat nilai gak? Tanya. Ayo cepetan tanya. Tadi kasih jelek manyol. Di kelas begini ke perilakunya. Aduh. Ayo. Tuh, dikasih kesempatan begitu. Ayo tanya. Ya, silakan. Kalau untuk feedback itu harus yang kalau yang feedback itu harus berdasarkan dari konsumen itu Pak. Nah, kalau feedback itu tidak harus berdasarkan konsumen. Feedback itu bisa memadukan dari kedua hal. Yang pertama,
dari standar operasional perusahaan, seperti contohnya perusahaan menetapkan bagaimana sih kualitas dan mutu yang terbaik yang dihasilkan dari kegiatan produksi berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, melihat dari sisi konsumen. Nah, untuk apa? Untuk nantinya perusahaan bisa melakukan pengembangan produk dalam bentuk misalnya inovasi. Nah, ini dia. Nah, seperti kalau dalam SOP apa? Contoh nih, perusahaan mobil Toyota. Sebelum perusahaan Toyota itu dipasarkan, biasanya ada uji coba dulu. Misalnya, ketika dia memasang alat airbag, diuji coba dulu. Dengan uji coba misalnya ditabrakan, pada saat ditabrakan otomatis airbagnya terbuka atau enggak. Ini untuk bisa melihat dari kualitas atau standar produksi yang dihasilkan. Sama seperti handphone tadi, sebelum dipasarkan uji coba dulu. Memenuhi nggak standar kualitasnya. Setelah itu dari sisi konsumen, seperti apa sisi konsumen? Biasanya kan perusahaan memiliki layanan seperti nomor telepon, atau punya email, atau punya IG, yang tujuannya apa? Bisa memasukkan kritik dan saran untuk pengembangan produk dari perusahaan. Inilah feedback bisa dilihat dari dua sisi. Sudah paham? Oke, kalau sudah, maka dalam produksi kita tidak boleh mengabaikan atau bersifat masa bodoh terhadap mutu. Kenapa mutu ini perlu diperhatikan? Mutu atau dinamakan kualitas. Ada yang mau ngasih komentar kenapa mutu perlu diperhatikan dalam produksi ketika menghasilkan suatu barang ataupun jasa? Sehingga konsumen bisa menilai, produknya tidak bermutu. Konsumen bisa menilai produknya jelek, misalnya asal-asalan. Atau sering juga menyebut konsumen misalnya produknya abal-abal, atau produknya ini produk tiruan. Ada netizen jawab menilai produk tidak bermutu dengan bahasa yang lebih keras lagi, yaitu produknya tersebut misalnya produk KW atau ilegal. Apa itu mutu dan mengapa mutu itu diperlukan atau kualitas? Coba nih, Rainara, bagaimana? Untuk memberi kayak kalau misalkan kualitas produknya bagus, konsumennya akan meningkat. Oke, bisa meningkatkan apa? Pertama, betul, citra dan image nama baik perusahaan dalam menghasilkan produk. Contoh, Apple. Kenapa konsumen rela mengeluarkan gocek sedalam mungkin hanya untuk mendapatkan satu unit Apple dengan harga bisa belasan juta atau puluhan juta. Kenapa? Karena Apple telah menunjukkan kualitas terbaik dari produk yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image dari perusahaan Apple dalam menghasilkan produk iPhone-nya. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi terhadap nilai penjualan. Lalu apa lagi? Mengapa mutu penting? Tadi mutu dapat meningkatkan citra dan image untuk meningkatkan nilai penjualan atau keuntungan perusahaan. Value. Oke. Dapat meningkatkan nilai value, betul. Memberikan nilai kegunaan, manfaat, dan nilai tambah. Contohnya seperti misalnya Aqua. Pernah lihat iklan Aqua? Dia menawarkan nilai tambah lebih. Selain dapat menghilangkan rasa haus, lalu apa lagi nilai tambah? Waktu kalian nonton iklan Aqua pada saat nonton di televisi, nilai tambahnya apa? Yang ditawarkan pada saat Aqua, dapat meningkatkan nilai daya ingat berupa minum Aqua. Itu kan nilai tambahnya yang ditawarkan.
selain menghilangkan rasa haus dehidrasi. Nah, ketika ada iklannya, ketika orang lupa pasti ngomongnya lupa minum aqua. Nah, seperti ini contohnya, memberikan kegunaan dan nilai tambah. Nah, apalagi mutu kualitas. Ya. Oke, dapat meningkatkan nilai kepercayaan konsumen sehingga konsumen dapat membeli produk tersebut secara berulang-ulang, mendorong apa? Loyalitas konsumen. Contoh nih, nah di Indonesia deh, kenapa ketika memutuskan produk haus, pasti keputusan pertama yang keluar dari mulut konsumen, Bang, Mbak, Ibu, Adik, ada aqua enggak? Kenapa nggak ngomong fit dulu, Ades? Atau nggak ngomong misalnya produk air mineral gunung? Pasti rata-rata konsumen Indonesia ketika haus, pasti yang ingin dibeli pertama kali kalau air mineral pasti aqua. Nah, kenapa? Karena branding. Iya, karena sudah memiliki kemampuan dalam menghasilkan mutu berupa apa tadi? Berupa dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Sehingga kalau kepercayaan konsumen sudah tertanam, berarti apa nih? Menimbulkan daya ingat dalam keputusan pembelian. Nah, sama seperti ini di Indonesia, kenapa beli motor pertama kali yang tercetus adalah Honda? Padahal di Indonesia merek motor bukan hanya Honda saja, ada Suzuki, ada Yamaha, lalu apa lagi? Suzuki, Yamaha, terus apa lagi? Kawasaki. Nah, kenapa rata-rata konsumen Indonesia ketika pertama ingin membeli motor pasti tercetus adalah Honda? Nah, kenapa? Karena ini tadi, karena kemampuan dari perusahaan yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, oleh sebab itu, perusahaan yang menghasilkan suatu produksi pasti ada tujuannya. Kira-kira apa tujuan produksi? Coba, tujuan produksi. Ya, iya, dengan adanya produksi menghasilkan barang dan jasa, maka bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, memenuhi selera konsumen. Bahkan dapat apa? Meningkatkan citra, image, dan status sosial. Nah, misalnya contoh apa? Misalnya Dwiki ketika ke kampus bawa Lamborghini, dilihat deh. Nah, sama misalnya contoh dilihat sama Awan, wih, udah kaya Dwiki. Nah, bawa Lamborghini ke kampus. Nah, ini dia. Dapat meningkatkan nilai status sosial. Nah, lalu apa lagi tujuan daripada produksi? Nah, perusahaan bisa meningkatkan keuntungan, di mana keuntungan perusahaan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. Seperti apa? Nah, seperti apa nih? Seperti apa coba? Coba seperti apa? Awal. Pak. Oh, Bang. Seperti apa-apanya. Coba sebelahnya terangin sebelahnya aja ditangkap. Nah, coba. Ini contohnya gitu kan Pak. Iya tuh bisa. Kayak toko roti, jual roti dengan harga yang lebih tinggi dari biaya bahan dan tenaga kerja. Oke, itu aja ngerti tuh. Meningkatkan nilai profit. Nah, keuntungan berapa apa tadi? Dengan nilai bahan bakunya, berapa harga dasarnya, berapa harga yang ditetapkan supaya mendapatkan keuntungan. Nah, lalu apa lagi tujuan produksi selain profit? Oke, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan nilai perekonomian.
Oleh sebab itu, karena memberikan suatu tujuan, maka produksi ini perlu dikelola dengan apa? Manajemen produksi atau operasional yang tadi sudah diterangkan kelompok. Nah, berarti apa ini manajemen operasional atau sering juga disebut sebagai manajemen produksi? Ya? Ada yang masih pendapat manajemen produksi? Jadi Pak, yang bertanggung jawab atas kegiatan seluruh produksi. Oke, jadi orang yang diberikan kewenangan, tanggung jawab, tugas, peran dalam apa? Dalam mengelola produksi perusahaan dengan melibatkan fungsi manajemen. Yaitu apa fungsi manajemen? Ada planning, melakukan apa? Perencanaan dalam produksi. Seperti apa melakukan perencanaan dalam produksi? Menentukan tujuan, menentukan sasaran, menentukan kapasitas produksi. Lalu apa lagi? Menentukan mutu dan kualitas. Nah, lalu apa lagi? Melakukan perencanaan planning. Nah, jangan lupa menentukan atau menetapkan distribusi, ya, target pasar. Nah, sama target pasar, target konsumen, dan lain sebagainya. Lalu melakukan Organisasi. organisasi apa nih? Organisasi. Organisasi apa nih? Organisasi. Menyusun struktur kerja dan Oke, pertama menyusun pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan produksi. Siapa yang menjadi quality control? Siapa yang nanti yang ditugaskan untuk misalnya sebagai pemeliharaan mesin? Siapa yang bertugas sebagai produksi? Siapa nanti yang bertugas dalam mengecek pengemasan produk dan lain sebagainya? Nah, seperti menyusun pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Nah, lalu apa lagi? Apa lagi? Ya? Nah, sebelum controlling, organizing dulu, sabar. Nah, apa lagi? Selain menyusun pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Dalam organizing. Dalam organizing apa lagi? Ya, ada mau coba silakan. Dalam organizing. Misalnya organizing di departemen produksi nanti kan dibagi, ada departemen pengecekan bahan baku, ada departemen pengecekan produk, ada departemen misalnya pengecekan proses transformasi, ada misalnya pengendalian dan lain sebagainya. Nah, kalau organizing apa lagi? Selain menyusun, membagi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, ada produksi bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa lagi? Ya. Oke, menciptakan berbagai nilai struktur organisasi dalam departemen produksi agar departemen produksi bisa berjalan lancar atau efektif. Nah, dengan memperhatikan apa? Efisiensi. Seperti bagaimana anggaran dalam produksi ini dioptimalkan dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, lalu apa lagi? Dalam organizing, kira-kira ada yang masih pendapat? Kira-kira? Ada? Dalam organizing jangan lupa melakukan apa? Koordinasi serta pembagian arus informasi supaya nanti kegiatan produksi bisa mencapai sebuah target yang
sebelum pabrik obat itu memasarkan produknya, maka dia harus ada kontrolnya. Seperti apa? Memastikan bahwa obat tersebut sesuai dengan standar kesehatan BPOM, seperti menimbulkan efek samping nggak, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, apalagi controlling. Nah, memastikan apa nih? Seperti contohnya controlling kendali mutu apa nih? Kalau saya misalnya pengusaha air mineral, nah berupa produk yang saya hasilkan fit, maka bagaimana kendali kontrolnya, kendali mutunya? Apa nih kalau fit, kendali mutu kontrolnya? Misalnya saya pengusaha pabrik industri air mineral, produk yang saya hasilkan fit. Nah, berarti harus ada kontrol. Nah, apa nih kontrolnya? Pengendaliannya. Pertama, memastikan apa nih? Air mineralnya layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dengan apa? Lihat kondisi air itu apa? Kalau air mineral tidak berbau, nah misalnya dibuka maaf, nah contoh. Lalu apa lagi? Tidak berbau, tidak berasa. Lalu apa lagi? Namanya air mineral harus jernih. Lalu apa lagi? Memastikan tutup botolnya terlarang ya. Nah, bukan. Memastikan tutup botolnya harus di dalam keadaan disegel. Nah, ini dia. Kontrolnya, kendali mutunya. Dan berarti apa? Lakukan uji kelayakan. Nah, ini. Nah, oleh sebab itu, dalam produksi kita juga perlu memerlukan adanya metode. Nah, apa nih metode produksi? Salah satu metode produksi bisa dengan memperhatikan nilai input dibagi output. Output. Nah, dengan melihat nantinya apakah lebih dari satu, sama dengan satu, atau kurang dari satu. Nah, metode apa nih? Nanti kalau kalian di semester kalau nggak salah 34 nanti dipelajari lebih dalam lagi, ada hitung-hitungannya. Nah, yang namanya manajemen operasional atau produksi. Nanti kalau nggak salah di semester 3 atau 4 nanti kalian belajar lagi. Nah, diperdalam lagi dengan metode kuantitatif bisnis. Nah, nanti belajar lagi. Nah, apa tuh metode input dibagi output dengan kriteria kurang dari satu, lebih dari satu, elastis, Pak. Apa? Ya, dilihat dari elastisitas. Kalau lebih dari satu berarti apa? Berarti terjadi pemborosan. Nah, kalau kurang dari satu, nah terjadi efisiensi dalam anggaran produksi. Kalau sama dengan satu, hasilnya kriterianya berarti memenuhi titik impas atau break even point (BEP). Nah, metode produksi dan agar produksi bisa dilakukan secara baik harus bisa menggunakan SPC. Ada yang tahu SPC? Singkatan dari statistik, proses, kontrol. Nah, kayak gimana tuh statistik, proses, kontrol? Ya, ada yang mau ngasih komentar? Statistik, proses, kontrol. Kita adalah metode pengendalian kualitas yang menggunakan alat statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi agar hasilnya tetap konsisten dan sesuai standar. Oke, jadi metode yang digunakan berupa penggunaan nilai statistik dalam melakukan kontrol terhadap produksi. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, perusahaan harus menentukan berapa nilai rata-rata dari produksi,
Berapa batas tertinggi dalam produksi? Berapa batas terendah dalam produksi? Nah, ini dia. Nah, ini statistik proses kontrol. Nah, nanti akan diawasi dalam pergerakan setiap kegiatan proses produksinya. Nah, ini dia. Lalu ada metode yang menggunakan ISO 14000 dan ISO 9500. Apa ini? Nah, coba ISO, apa ISO? Nah, coba Mas Wan, apa? Nah, coba Wan, Alwan. Ya, silakan. International Organization for Standardization yang merupakan organisasi internasional yang mengembangkan dan mempublikasikan standar-standar internasional untuk berbagai bidang termasuk teknologi, industri, dan jasa. Oke, jadi standar kualitas yang ditetapkan dunia, bagaimana kegiatan produksi itu harus memenuhi nilai kualitas berdasarkan dari perusahaan tersebut nanti dinilai mendapatkan nilai sertifikasi atau tidak. Nah, contohnya seperti misalnya ISO 14000, apa nih? ISO 14000. Nah, coba lagi ISO 14000. Oh iya, dari awal ngomong gitu. 14.001 Pak. 14.000. Tadi tanya apa Bang? Seri standar internasional yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization ISO untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Lingkungan bagaimana? Nah, ini Pak, mengidentifikasi dan mengontrol dampak lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi, menghemat sumber daya alam, meningkatkan kesadaran. Oke, namanya apa? Istilahnya itu semua tadi yang sudah disebutkan. Berarti sesudah apa? Ketika kegiatan produksi itu dilakukan, perusahaan jangan hanya menitik beratkan pada kegiatan penjualan dan keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa, tapi apa? Perlu menjaga nilai lingkungan alam agar bahan baku yang ada di alam itu bisa tetap tergunakan. Nah, seperti apa? Memperhatikan apa tuh namanya? Apa? Nah, memperhatikan CSR, Corporate Social Responsibility, dan dalam bentuk apa? Pelestarian lingkungan. Dengan kegiatan produksi harus memenuhi nilai AMDAL. Nah, apa ini AMDAL? Analisis dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, contohnya apa? Seperti kemarin, Aqua ditegur sama KDR. Nah, setelah diperiksa, kok ngambil tanahnya di air bawah tanah. Kalau air bawah tanah, ini bisa merugikan bagi masyarakat di sekitar. Karena debit air bisa berkurang. Kalau debit air berkurang apa? Menyebabkan bisa kemarau panjang. Nah, sehingga menyebabkan kesuburan tanah menjadi berkurang. Nah, maka dari itu KDR kemarin mengajukan protes. Dan kalau memang itu benar-benar air gunung, harusnya dari pegunungan yang diambil melalui saluran air yang digunakan. Nah, ini contohnya. Kalau ISO 9500. Nah, lanjut. Ya, 9500. Duit 10.000 kembali gopek. Apa? ISO 9500. Membantu organisasi meningkatkan kualitas produk dan jasa.
Oke, jadi apa? Jadi standar kualitas yang ditetapkan secara internasional untuk mendapatkan pengakuan dengan memperhatikan apa? Kegiatan produksi yang harus memiliki nilai quality berupa apa? Berupa manajemen produksi, seperti memperhatikan bagaimana pengelolaan nilai kendali mutu. Ya? Oh, boleh. Kalau riset and development nanti habis ini saya bahas. Nah, sabar ya. Nah, selanjutnya metodenya memperhatikan tata letak produksi. Seperti apa tuh? Nah, coba Rainara, tata letak produksi. Sama aja nih ntar kayak si Alwan nih. Tata letak produksi itu salah satu keputusan strategis paling penting dalam manajemen. Sebagai perencanaan dan pengaturan letak mesin, peralatan, stasiun kerja, dan fasilitas pendukung lainnya dalam area kerja. Oke, jadi metode yang digunakan perusahaan bagaimana menyusun setiap tata letak dari mesin-mesin produksi agar tepat pada nilai sasaran dalam mendukung kegiatan produksi dan menghasilkan kapasitas produksi yang optimal. Lalu ada time schedule production. Nah, apa nih? Coba Wan lagi lawan. Ya, tergantung Wan. Coba time schedule production. Metode dalam produksi time schedule production. Rencana produksi yang dibuat untuk mengatur waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk atau jasa. Oke, jadi berapa besarnya nilai waktu yang ditetapkan perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi sampai barang itu menjadi jadi atau menjadi output. Contoh misalnya menghasilkan meja, maka dimulai dari apa? Sini misalnya pemilihan kayu. Nah, sini pemilihan kayu. Berapa lama pemilihan kayu? Untuk memilih kayu yang terbaik. 5 menit bisa Pak. Oke, 5 menit. Di sini 5 menit. Nah, 5 menit. Setelah pengecekan, pengamplasan. Nah, berapa lama amplas kayu untuk nanti digunakan menjadi meja? Berapa lama? Misalnya di sini ditetapkan. Ya, 10 menit Pak. Oke. Habis itu pengecetan. Nah, berapa lama ngecat kayu yang nanti digunakan nih? Nah, supaya tidak mudah dimakan rayap. Berapa lama pengecetan? Oke, 30 misalnya contoh. Nanti habis itu habis pengecetan, pemasangan kayu. Pemasangan kayu menjadi meja. Berapa lama nih? Berapa? Pemasangan kayu, misalnya ini udah ada kayunya dirakit. Nah, jadi meja berapa lama kira-kira? Misalnya contoh. Kira-kira aja. Kan kita bukan fakultas teknik, jadi harus benar-benar akurat. Nah, oke, katakan misalnya berapa? 1 menit. 1 menit, oke. Nah, berarti total berapa? Nah, 80, 90, berarti 91 menit untuk menghasilkan 1 meja. Nah, ini contohnya time schedule production.
diagram yang digunakan untuk mengatur dan memantau jadwal produksi atau proyek. Gantt chart menampilkan waktu proyek produksi atau proyek dalam bentuk baris waktu dengan setiap baris mewakili tugas atau aktivitas yang berbeda. Oke, jadi suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menyusun bagaimana proses produksi dilakukan dengan apa? Dengan upaya bagaimana mendistribusikan produk itu tepat pada sasaran. Misalnya contoh, pabrik saya di Cilegon. Nah, misalnya pabrik besi Cilegon, pabrik besi baja, aluminium. Nah, saya misalnya ingin masarkan besi baja aluminium di Pulau Gadung, kawasan Pulau Gadung. Nah, nanti ada lintasan kritisnya. Pertama, pakai jalur apa nih? Nah, oke, dari Cilegon. Nah, kemana nih? Pantura. Pantai utara Pulau Jawa. Lalu apa lagi jalurnya? Habis Pantura. Oh, kan jalur biasa dulu. Oh, Jangan tol dulu. Nah, Cilegon, Pantura, terus Pantura, terus misalnya rambutan, baru bisa ke Pulau Gadung. Nah, jalur biasa menghabiskan waktu misalnya 3 jam. Nah, biayanya berapa nih 3 jam? Misalnya 3 jam 250.000. Nah, yang satu Cilegon langsung tol lingkar luar. Nah, tol lingkar luar masuk ke kota Jakarta, langsung ke Pulau Gadung. Nah, menghabiskan dana misalnya sudah hitung 100.000. Nah, maka dari lintasan ini kita akan memilih mana yang terbaik. Oh, ini berarti pilihan kedua B adalah lintasan tipis. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ada metode TQM. Nah, apa nih TQM? Coba nih TQM. Sebelahnya Islami. Nah, oke, TQM. Wah. Virus kantornya awan bisa nular. Pak, ya Allah. Boleh ulang pelan-pelan biar nyimak. TQM Ya. adalah singkatan dari Total Quality Management Oke, total quality management. Lanjut. atau manajemen kualitas. Ya. Itu suatu filosofi dan pendekatan manajemen yang Oke, suatu filosofi atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam manajemen, ya. berfokus pada kualitas dan perbaikan berkualitas. Oke, yang berfokus pada kualitas dan perbaikan yang sifatnya apa? Terus menerus atau disebut juga continuous improvement. Nah, perbaikan terus menerus ini berdasarkan metode yang diterapkan PDAC. Apa itu PDAC? PDAC. Nah, coba cari PDAC. Metodenya udah PDAC. Metode manajemen buku yang termasuk bagian dari TQM yang digunakan untuk Ya. melanjutkan kontinuous improvement dalam proses kerja atau produksi. Oke, dimulai dari P-nya dulu. Plan apa nih plan? Perencanaan. Ya, lakukan perencanaan terlebih dahulu dalam proses perbaikan yang sifatnya terus-menerus dengan apa? Menetapkan tujuan, sasaran, letak area perbaikan, bagaimana proses perbaikan itu dilakukan, apa metodenya, pengukurannya bagaimana, evaluasinya, serta pengendaliannya. Nah, sesudah plan, baru D-nya berikutnya.
Nah, apa nih? Ya? Do. Apa tuh? Iya, ngerti. Nah, maksudnya maknanya. Kalau cuma artinya penasaran, nenek saya juga tahu. Melaksanakan rencana yang udah dibuat. Hah? Melaksanakan rencana yang udah dibuat, yang sudah dibuat. Belum. Kalau merencanakan pelaksanaan yang dibuat itu nanti action. Betul. Do itu apa? Sama-sama melaksanakan tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya gimana? Ada yang mau kasih komentar? Ya? Oke, jadi do itu apa? Melakukan upaya dalam menciptakan pelaksanaan berupa membuat desain terlebih dahulu. Nah, desain dalam proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang berorientasi kepada kualitas. Baru Nah, apa ini Oke, ada tindakan langkah nyata implementasi dari tujuan, sasaran, lalu desain yang telah ditetapkan, metode, serta strategi dan sistem. Lalu C. Apa? Kontrol. Apa kontrol? Atau pengendalian. Ya, ada yang masih komentar pengendalian? Oke, evaluasi hasil terhadap upaya proses perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, di mana nanti dalam pelaksanaan PDAC ada prinsip. Nah, prinsip dalam TKM, coba cari prinsip TKM dalam pelaksanaannya bagaimana? Prinsip TKM. Coba. Woi, aduh. Bukunya mana? Bukunya. Kuliah kayak di pasar aja. Bisa aja. Coba, apa tuh? Prinsip TKM. Oke, jadi mutu bukan hanya dilihat dari kemampuan produksi perusahaan, tapi harus memperhatikan dari pelanggan. Apa yang dibutuhkan, diinginkan, bagaimana memenuhi selera konsumen, dan lain sebagainya. Dilihat dari pelanggan atau konsumennya. Nah, lalu apa lagi? Orientasi kepada konsumen, prinsipnya. Lalu apa lagi? Ya, bilang hakim, Anda main hakim. Coba lagi, prinsipnya apa lagi? Oh, iya. Ini kalau malas-malas saya turunin lagi, mau berdiri coba. Iya, proses perbaikan yang berkelanjutan tidak hanya target setiap tahun, tapi selama kegiatan bisnis itu berlangsung, perusahaan harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sesuai apa? Sesuai perubahan dari lingkungan. Nah, apalagi? Udah, apalagi? Perbaikan berkelanjutan. Udah. Melibatkan karyawan. Oke, betul, melibatkan karyawan. Kalau dalam ingin perbaikan mutu, libatkan karyawan, jangan hanya manajemen, supaya karyawan bisa melaksanakan dan memberikan hasil terhadap barang yang dihasilkan yang memenuhi mutu. Nah, lalu apa lagi prinsipnya? Keputusan berdasarkan data dan fakta. Oke, betul, keputusan harus berdasarkan pada fakta, data, informasi, sehingga pengambilan keputusan dalam perbaikan mutu bisa akurat, bisa dianalisis dan dipertanggungjawabkan. Oke, prinsipnya apa lagi? Oke, hubungan yang harus saling menguntungkan antara manajer dengan karyawan, seperti koordinasi berjalan baik, arus informasi, supaya perbaikan mutu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Nah, lalu apa lagi prinsipnya? Apa? Oke, tetapkan manajemen yang sistematis. Yaitu apa? Ada metodenya, terukur, bisa dilihat tingkat keberhasilannya, dan lain sebagainya.
stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, nah, tadi kan di dalam hal melakukan upaya dalam produksi, kita juga harus melakukan berupa di kreativitas dan inovasi. Nah, bagaimana bentuk kreativitas dan inovasi dalam produksi? Nah, seperti apa sih kreativitas dan inovasi dalam produksi? Nah, seperti misalnya contoh apa nih, Samsung kan melakukan inovasi terus-menerus. Seperti Samsung ada handphonenya bisa dikoneksikan dengan jam. Lalu Samsung sekarang bisa layarnya bisa dilipat, ada dua, ada apa tuh Samsung Z Fold ya, itu ya. Lalu ada apa lagi? Inovasinya Samsung layar bisa dilipat, lalu dikoneksikan jam. Lalu apa lagi bentuk inovasinya dalam pengembangan produk? Nah, smartwatch, smart handphone. Lalu apa lagi? Terus layar lebar bisa dilipat. Lalu apa lagi? Inovasi Samsung. Baterai. Oke, berapa mAh sekarang? 8.000, 10 lebih. Berarti, nah, apa bentuk dari inovasi dan kreativitas? Nah, coba ada yang masih komentar bentuk inovasi dan kreativitas? Menggunakan kombinasi bahan baru atau unik, kayak contohnya gitar rotan ya, dengan menggunakan papan rotan laminasi. Oke, jadi pengembangan produk menjadi lebih baik, betul. Pengembangan produk menjadi lebih baik. Sehingga apa? Meningkatkan daya saing, kualitas, serta kegunaan dari produk. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Inovasi, jangan lupa. Kalau inovasi biasanya apa nih? Sulit gak untuk ditiru? Oke. Produknya memiliki keunikan tersendiri gak? Iya. Berarti produknya itu diferensiasi. Punya nilai keunggulan tersendiri, sulit ditiru, dan memiliki keunggulan. Contohnya apa? Kamera iPhone. Bisa kamera iPhone. Lalu apa lagi? Contoh seperti Windows. Sampai sekarang Windows sulit untuk ditiru. Walaupun sudah ada pesaingnya seperti ada Linux, Macintosh. Nah, tetap penjualan software Windows tetap tertinggi. Nah, selain itu ada kreativitas dan inovasi di verifikasi produk. Apa di verifikasi produk? Di verifikasi produk. Strategi perusahaan untuk menanam atau mengembangkan variasi produk baru. Oke, jadi peningkatan nilai kualitas, peningkatan inovasi dengan menambah berbagai nilai keragaman dari produk. Nah, contohnya apa nih keragaman dari produk? Keragaman dari produk. Sekarang nih yang dilakukan Samsung keragaman produk apa? Dia tidak hanya menjangkau untuk konsumen menengah atas seperti Z Fold, nah yang harganya 20, 30, 40, tapi juga Samsung sekarang juga melayani konsumen keberagaman produk untuk menengah bawah.
yang harganya 1 juta, kan ada Samsung 2. Nah, itu diverifikasi pengembang produk untuk menjangkau berbagai kalangan konsumen. Nah, ini dia. Nah, baru sesudah itu, nah, dalam hal bagaimana melakukan produksi, nah, kita bahas terakhir mengenai perencanaan, planning of production. Nah, planning production itu ada produksi, nah, dengan produksi line. Apa ini produksi line? Produksi line. Tentukan berapa banyak model dan variasi produk yang akan dijual. Contohnya Samsung harus memutuskan fitur dan desain pada kulkas pemilihan. Nah, apa tuh? Contoh yang gampangnya line. Nah, selain ini coba contoh yang lain. Yaitu menentukan berapa banyak model produk yang dibuat untuk mendukung produk utama. Nah, contohnya apa? Seperti contoh yang lain, HP, Hewlett Packard, produk HP, Hewlett Packard. Produk utamanya apa? Komputer, PC, personal komputer. Produk pendukungnya apa? Dia ada printer, ada scanning, ada mouse, ada USB. Nah, ini contohnya yang lain. Produk lain. Sebagai pendukung. Atau produk lain pendukung. Ada produk lain ini sebagai pendukung yang memberikan nilai manfaat yang bertambah. Contohnya apa? Honda punya produk lainnya. Apa produk lainnya? Honda ada layanan servis, layanan untuk finansialnya, asalnya kalau mau kredit bisa, sudah disediakan. Lalu apalagi ada showroomnya. Nah, ini dia lain. Yang tujuannya tadi memberikan nilai tambah terhadap penggunaan produk dalam bisnis utamanya. Kayak Honda, terus handphone, Hewlett Packard yang menghasilkan produk utamanya komputer dan lain sebagainya. Nah, dalam hal melakukan perencanaan perlu ada capacity. Apa nih capacity? Capacity of production. Apa nih capacity of production? Output maksimum yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau unit produksi dalam tahun tertentu. Oke, di mana kapasitas produksi ini diutamakan, ditingkatkan? Ada dua metodenya, ada padat karya dan padat modal. Nah, apa tuh padat karya dan padat modal? Apa tuh padat karya dan padat modal? Kalau padat karya itu kegiatan produksi yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan Oke, menambah tenaga kerja manusia. Misalnya contoh, batik. saya pengusaha batik. Nah, supaya produksi batik saya semakin meningkat, dapat diproduksi di beberapa wilayah, dari Jakarta, Pulau Bali, lalu ada di Semarang, maka saya menambah tenaga kerja. Berapa ya tenaga kerja yang saya perlu tambah untuk mempercepat produksi batik dalam satu batik yang saya hasilkan? Nah, ini contohnya. Padat karya. Nah, kalau padat modal, Kegiatan ekonomi membutuhkan investasi besar dalam bentuk aset seperti mesin, pabrik, dan peralatan untuk menghasilkan barang atau oke, jadi menambah berapa besarnya modal yang dikeluarkan untuk meningkatkan produksi. Misalnya contoh, nah, saya pengusaha pabrik kertas, saya ingin menambah kemampuan dalam menghasilkan pabrik kertas. Saya tambah mesinnya kira-kira supaya menambah 1.000 kertas
kertas per lembar dalam 1 hari, maka saya hitung berapa ya mesin produksi unit yang harus saya beli. Nah, ternyata setelah dihitung oleh manajer produksi saya, ternyata Pak, kalau nambah 1000 itu harus 5. Perhitungannya begini Pak. Nah, ini contohnya. Nah, terakhir yang mau saya bahas, sekarang kan sudah ada perubahan terhadap kemajuan teknologi, seperti misalnya robotik, artificial intelligence, teknologi informasi. Nah, pertanyaannya, apa sih dampak dari kemajuan itu semua? Dampaknya kira-kira nih, nah, sekarang kan sudah dirasakan tuh. Bahkan kalau kalian nonton di podcast, nah diperkirakan di seluruh dunia nanti ada beberapa nilai pekerjaan yang hilang, yang tergantikan dengan artificial intelligence atau robotik. Nah, apa dampaknya nih terhadap produksi kira-kira? Ada mau kasih komentar? Silakan. Kalau dari sisi positifnya sih produksi itu akan cepat